wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran IPA. Pada hari nanti kita akan membahas tentang besaran turunan. Anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas apa itu besaran, satuan, dan besaran pokok. Kalian masih ingat ya apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, masa, waktu, dan sebagainya. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, contoh-contoh satuan antara lain meter, kilogram, sekon, kelvin, dan sebagainya. Sedangkan besaran pokok adalah besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas bahwa besaran pokok ada 7 macam. Nah, apa saja besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya? Untuk mengingatnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang besaran, dan kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya seperti ini. Luas. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang itu termasuk di besaran pokok panjang. Lebar termasuk di besaran pokok panjang. Berarti luas memiliki 2 besaran pokok panjang. Karena luas terdiri dari lebih dari 1 besaran pokok, luas termasuk besaran turunan. Contoh yang lain adalah volume. Volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang termasuk besaran pokok panjang. Lebar juga termasuk besaran pokok panjang. Tinggi masuk di besaran pokok panjang. Berarti di sini volume memiliki 3 besaran pokok. Karena volume memiliki lebih dari 1 besaran pokok, sehingga volume termasuk besaran turunan. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham ya apa itu besaran turunan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang besaran turunan luas, volume, laju pertumbuhan, dan konsentrasi larutan. Untuk lebih memahaminya, mari kita saksikan video berikut ini. Besaran turunan luas. Luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari 2 besaran pokok panjang. Satuan SI-nya adalah meter persegi. Pengukuran luas benda yang beraturan kita bisa menggunakan rumus masing-masing. Misalkan untuk persegi mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Persegi panjang mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Karena ini benda-benda yang beraturan, jadi kita cukup menggunakan rumus luas. Sedangkan untuk benda yang tidak beraturan, kita bisa menyediakan kertas milimeter sebagai alat bantu. Kertas milimeter bentuknya seperti ini, kertasnya kotak-kotak. Nah, nanti untuk benda yang tidak beraturan tadi kita letakkan di atas kertas milimeter tadi. Kemudian yang bagian tepinya ini kita bikin gambar, baru kita hitung. Luas yang utuh kita hitung 1 satuan. Sedangkan yang separuh kita hitung separuh. Nah, nanti kotak penuh dan kotak setengahnya dijumlah, baru kita akan mendapatkan luas. Itu cara untuk mengukur besaran luas. Sekarang bagaimana tangga konversi luas? Luas satuan dasarnya adalah meter persegi. Setiap turun 1 tingkat nanti dikali kelipatan 100.
Sedangkan begitu naik 1 tingkat dibagi dengan kelipatan 100. Contohnya seperti ini. 1,5 meter persegi diubah ke milimeter persegi. Dari meter persegi diubah ke milimeter persegi. Jadi turun 3 tingkat. Berarti kelipatan 100-nya 3 kali. Jadi 100 dikali 100 dikali 100. 1 juta. Berarti 1,5 meter persegi sama dengan 1,5 kali 1 juta milimeter persegi. Mendapatkan angka 1.500.000 milimeter persegi. Contoh yang lain, 3,2 cm persegi diubah ke meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi naik 2 tingkat. Berarti kita bagi kelipatan 100-nya 2 kali. Berarti 100 kali 100 10.000. Berarti ini 3,2 dibagi 10.000. Mendapatkan angka 0,00032. Besaran turunan volume. Volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari 3 besaran pokok panjang. Satuan SI-nya meter kubik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari biasanya dinyatakan dalam liter, di mana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. 1 mili sama dengan 1 cm kubik. Bagaimana cara mengukur volume? Untuk mengukur volume benda yang beraturan, kita cukup menggunakan rumus volume. Contohnya kubus. Rumus volume dari kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Begitu juga balok. Balok itu adalah benda yang beraturan, jadi kita menggunakan rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk mengukur benda yang tidak beraturan, kita memerlukan gelas ukur atau juga bisa menggunakan gelas berpancuran. Bagaimana cara penggunaan gelas ukur? Pertama kali, gelas ukur tadi kita isi air. Misalkan di sini di 50 mili. Kemudian batu yang mau diukur kita masukkan ke air. Otomatis nanti airnya akan naik. Jadi volume batunya tadi adalah volume akhir dikurangi volume awal. Nah, itu volume batu. Sedangkan bagaimana cara penggunaan gelas berpancuran? Kita siapkan gelas berpancuran dan gelas ukur yang kosong. Gelas berpancuran kita isi dengan air pas di pancurannya. Kemudian kita masukkan batu. Otomatis nanti air akan tumpah di gelas ukur yang kosong tadi. Air inilah volume dari batu. Tangga konversi volume. Volume satuan dasarnya adalah meter kubik. Setiap naik 1 tingkat dari tangga konversi, maka kita bagi kelipatan 1000. Sedangkan kalau turun 1 tingkat dari tangga konversi, kita kali kelipatan 1000. Contoh penggunaannya, 1,5 meter kubik diubah ke milimeter kubik. Turun 3 tingkat, berarti 1000 kita pangkatkan 3, atau 1000 kali 1000 kali 1000 1 miliar. Berarti ini 1,5 dikali 1 miliar. Hasilnya 1.500.000.000. Contoh yang lain, 3,2 cm kubik diubah ke meter kubik. Centimeter ke meter naik 2 tingkat. Berarti kita bagi 1000 pangkat 2 atau 1000 kali 1000, 1 juta, kita bagi 1 juta. Berarti hasilnya 0,000032. Contoh pengukuran volume.
Ada sebuah gelas ukur yang sudah diisi air, hasilnya seperti ini. Berapakah volumenya? Nah, ini diketahui volume awalnya 50, volume akhirnya 75, berarti volume batunya 75 dikurangi 50. Berapa? 25 ml atau 25 cm kubik. Ada sebuah batu yang dimasukkan ke dalam gelas berpancuran, akhirnya air yang tumpah adalah sebesar ini. Berapa volume batu? Jadi volume batu adalah volume air yang tumpah, yaitu 40 ml atau 40 cm kubik. Besaran turunan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Rumus dari laju pertumbuhan adalah banyaknya pertumbuhan dibagi selang waktu. Contohnya seperti ini. Suatu tanaman memiliki tinggi 20 cm. 10 hari kemudian tingginya menjadi 60. Berapa laju pertumbuhan? Nah, tinggi awalnya adalah 20. Tinggi akhirnya 60, waktunya 10 hari. Berarti laju pertumbuhannya adalah 60 dikurangi 20 dibagi 10. 60 dikurangi 20 adalah 40 cm dibagi 10 hari, 4 cm per hari. Besaran turunan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan banyaknya zat terlarut yang berada dalam zat pelarut. Contohnya konsentrasi garam dalam masakan, konsentrasi gula dalam minuman, dan sebagainya. Rumus konsentrasi larutan adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Contohnya seperti ini. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 200 ml air. Berapa konsentrasi larutan dalam gram per liter? Nah, berarti ini diketahui masanya adalah 20 gram. Volume pelarutnya adalah 200 ml. Ditanyakan konsentrasi larutan. Massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarutnya 20 gram, volume pelarutnya 200 ml. 20 gram dibagi 200 ml. Karena tadi diminta dalam gram per liter, mililiternya kita ubah ke liter. 200 ml itu adalah 0,2 liter. Berarti tinggal kita hitung ini, 20 gram dibagi 0,2 liter. Menghasilkan nilai 100 gram per liter. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan mengenai luas, volume, laju pertumbuhan, dan konsentrasi larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat lagi banyak besaran turunan selain 4 tadi. Nah, apa saja besaran turunan yang lain? Kalian bisa lihat tabel berikut ini. Nah, itu tadi beberapa macam besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini semoga kalian memahaminya. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran IPA selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam menjalani pembelajaran. Sampai jumpa lagi di pertemuan IPA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.